Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, seperti jiwa kita juga baik-baik saja. Nah, hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan. Saya berikan tema, tahukah Anda banyak penderitaan menimpa manusia karena kesalahannya sendiri? Banyak orang bertanya kepada saya, mengeluh mereka dan berkata, "Pak, kenapa ini mesti terjadi di dalam kehidupan saya, keluarga saya, perusahaan saya, pekerjaan saya? Saya menderita sekali karena semuanya ini." Nah, mari kita akan belajar bagaimana sejatinya ternyata banyak penderitaan itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Mari. Saya akan ungkapkan beberapa hal bahwa penderitaan itu terjadi karena kesalahan sendiri dari manusia itu. Yang pertama, karena penyalahgunaan obat bius dan alkoholisme. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 17 berkata, "Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bait Allah, tentu kita harus memelihara bait Allah itu dengan baik. Yang menyadari tidak perlu menggunakan obat-obatan yang terlarang, yaitu obat bius ataupun alkohol yang membuat sampai mabuk. Itu namanya kategori membinasakan bait Allah. Dan jika terjadi sesuatu di dalam tubuh kita, maka salah satu penyebabnya pasti itu. Nah, yang kedua, penderitaan yang dibuat oleh dirinya sendiri adalah terlalu banyak makan. Saya jadi kaget ketika saya membaca firman Tuhan ini. Saya bacakan Filipi 3 ayat 19. "Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi." Jadi ternyata kalau terlalu banyak makan itu membuat penderitaan bagi tubuh itu. Makanya hati-hati kalau kita makan, ya terlalu banyak makan juga berbahaya karena itu dapat menyebabkan penderitaan bagi tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bekerja dengan berlebihan menyebabkan turunnya daya tahan tubuh. Pengkhotbah 12 ayat 12 berkata, "Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan." Maaf Bapak Ibu yang suka menulis buku ataupun yang suka belajar, karena saya juga suka belajar, tetapi ada batasnya yang harus kita lakukan supaya daya tubuh kita ini tidak turun gara-gara kebanyakan belajar, atau gara-gara menulis buku, atau gara-gara bekerja. Bekerja itu harus kita lakukan, tetapi kalau melampaui batas kekuatan tubuh, maka itu membahayakan, sehingga bisa menimbulkan penderitaan. Tapi yang berikutnya, menderita karena dosa seksual. Roma 1 ayat 27 mengatakan, "Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka, seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka." Bapak Ibu, mari kita berhati-hati dengan apa yang hari-hari ini sedang terjadi. Bagaimana di luar itu kita mendapati laki menikah dengan laki, perempuan menikah dengan perempuan, dan itu menentang daripada firman Allah. Sebab itu jaga diri kita baik-baik, jaga juga putra-putri kita masing-masing agar tidak tersangkut di dalam kejadian seperti ini. Karena ini dapat menimbulkan penderitaan, yaitu menderita karena dosa seksual. Tetapi yang kelima adalah yang menyebabkan penderitaan oleh dirinya sendiri, karena keserakahan menyebabkan penderitaan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan."
Jadi sangat berbahaya ketika keserakahan itu ada di dalam diri kita. Ketamakan itu ada di dalam diri kita. Nah, mari dari 5 hal ini kita evaluasi diri. Apakah penderitaan itu karena memang Tuhan izinkan terjadi, atau penderitaan itu karena perbuatan yang dibuat sendiri oleh kita? Ini perlu kita evaluasi sehingga kita tidak cepat menyalahkan Tuhan, tidak cepat menyalahkan orang lain, tetapi mari kita mengevaluasi diri. Nah, saya percaya ketika kita memahami prinsip-prinsip ini, maka kita akan menjauhkan dari kesalahan. Nah, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus yang memberi petunjuk kepada kami apa yang harus kami lakukan, sehingga kami tidak ditimpa oleh penderitaan karena kesalahan kami sendiri. Sebab itu ampuni kami ya Tuhan, dan berikan kami pencerahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.